Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas dari Pondok Motis Indonesia. Buat Anda yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dan juga tekan loncengnya. Oke sahabatku semua dari sahabat Pondok Motis Indonesia, di video kali ini saya akan membahas tentang Law of Attraction atau orang mengenalnya dengan LOA. Apa itu LOA? Law of Attraction, yaitu hukum tarik menarik di alam semesta ini. Ada beberapa syarat agar Anda ini bisa mempraktekkan yang namanya LOA. Nah, nanti kita bahas. Syarat yang pertama adalah apapun gambaran pikiran kita atau apa yang kita pikirkan, baik itu yang positif, sesuatu yang positif akan menjadi realita atau kenyataan. Yang kedua, gambaran pikiran yang negatif pun akan menarik realita menjadi kenyataan juga. Dan yang ketiga, kita harus mampu untuk melayakkan diri, memantaskan diri agar terjadi yang namanya hukum semesta tadi. Lalu yang keempat, kita ketika sudah melakukan gambaran pikiran, visualisasi, imajinasi, yang kedua kita melayakkan diri. Lalu yang keempat, kita juga harus yang namanya do action. Nah, ini sangat penting sekali buat Anda yang saat ini lagi mempelajari ilmu pikiran, karena di dalam ilmu pikiran kita membahas cara kerja pikiran. Kenapa hukum LOA ini sangat menarik sekali atau luar biasa sekali ya, karena ini berkaitan dengan cara kita menggunakan kekuatan bawah sadar kita untuk melakukan visualisasi dan imajinasi, tentunya dibarengi dengan afirmasi-afirmasi yang positif. Di poin 1 dan 2 tadi saya sebutkan bahwa apapun gambaran pikiran kita, baik itu yang positif ataupun sebaliknya gambaran pikiran yang negatif, akan menarik menjadi sebuah kenyataan. Nah, kalau Anda sudah paham hukum yang pertama dan hukum yang kedua, maka kita harus pandai mengelola pikiran kita, mengelola mindset kita. Mau tidak mau, kita harus memilih gambaran pikiran positif, karena ini sangat menguntungkan buat kita. Nah, caranya ketika Anda sudah paham bahwa hukum semesta ini adalah hukum tarik menarik yang bersifat magnetis, maka Anda pilih yang pertama adalah visualisasi dengan memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik-baik. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi, kita melayakkan diri. Saya ambilkan contoh, misalkan Anda menggambarkan atau memvisualisasikan bahwa di bulan ini mungkin Anda memperoleh penghasilan 50 juta, 100 juta. Nah, ketika Anda menggambarkan di dalam pikiran Anda, membuat visualisasi, tentunya setiap hari Anda juga harus melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi itu adalah sugesti di dalam diri sendiri dengan cara melakukan self talk, ya, bicara dengan diri sendiri. Cukup dengan kita batin, ya, artinya kita ngomong dengan diri kita sendiri. 50 juta gampang, 50 juta mudah, 100 juta mudah. Saya sudah memiliki 100 juta dan saya bersyukur karena uang 100 juta tersebut sudah ada di tangan saya. Itu adalah cara melakukan self talk, ya, dengan membuat afirmasi. Karena ini ada kerjanya di dalam pikiran bawah sadar, dan Anda paham bahwa cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu kebalikan. Kalau pikiran sadar ini kita mengharapkan sesuatu ini belum terjadi. Nah, kalau di pikiran bawah sadar sesuatu ini sudah terjadi di dalam pikiran kita. Jadi kita tarik menjadi sebuah realita. Maka kalimatnya adalah, alhamdulillah saya sudah memiliki 100 juta dan saya sangat mensyukuri uang tersebut, sudah memiliki. Itu adalah cara membuat afirmasi di pikiran bawah sadar kita. Ketika kita sudah melakukan afirmasi, melakukan self talk, lalu kita melakukannya repetisi, melakukan pengulangan-pengulangan, Anda juga harus peka bahwa ketika hal tersebut terjadi kepada Anda, maka Anda juga harus siap untuk melayakkan diri. Oke, saya berikan ilustrasinya begini. Suatu hari ada seorang yang di dalam rumahnya
terjadi bencana kebanjiran, banjir besar. Orang tersebut orang yang sangat rajin beribadah. Boleh dikatakan orang tersebut adalah orang yang dikategorikan orang yang soleh. Beliau berdoa pada Tuhan agar diberikan pertolongan, didatangkan bantuan. Hingga suatu saat ada tim SAR yang datang ke rumahnya dan mengajaknya untuk naik ke perahunya karena banjirnya besar. Tetapi beliau menolak ajakan tim SAR tersebut dan mengatakan, tidak, saya menunggu bantuan Tuhan karena saya sudah berdoa, Tuhan akan mengirimkan bantuannya, gitu ya, lewat malaikatnya. Akhirnya karena tidak mau, tim SAR-nya balik. Nah, dan terjadi lagi yang kedua, tim SAR-nya datang lagi membujuk bapak tersebut untuk naik ke perahu untuk diselamatkan. Kembali lagi bapak tersebut menolak dengan alasan saya menunggu bantuan dari Tuhan. Nah, hingga akhirnya 3 kali terjadi. Kembali lagi tim SAR tersebut dan kembali ditolak oleh bapak tersebut. Hingga suatu saat akhirnya rumahnya tenggelam dan bapak tersebut meninggal dunia karena memang tidak mau dibantu. Dan ketika sampai di akhirat, orang tersebut atau bapak tersebut protes ya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa saya sudah berdoa kepada Engkau untuk memohon pertolongan, tetapi Engkau tidak mengirimkan bantuan kepada saya, tidak mengirimkan malaikat-Mu kepada saya. Lalu Tuhan menjawab, apa yang kamu kira saya tidak mengirim bantuan? Saya sudah mengirimkan tim SAR 1, 2, dan 3 dan kamu menolaknya semua. Nah, ini adalah ilustrasi ketika orang tersebut sudah berdoa, sudah melakukan afirmasi dan Tuhan menjawab doanya dan mengirimkan bantuan berupa realita tim SAR tadi, tetapi orang tersebut masih belum melayakkan dirinya, tidak siap dengan dirinya, maka dia mengabaikan apa yang sudah diminta dia, sudah diafirmasikan, sudah divisualisasikan tadi. Nah, begitupun Anda, ketika Anda sudah melakukan afirmasi, visualisasi dengan cara yang benar, direpetisi berulang-ulang, Anda juga harus peka, ya, peka, minta 100 juta per bulan. Peluang sekecil apapun, barangkali sudah dihadirkan Tuhan ke dalam diri Anda, di dekat Anda, entah itu berupa sahabat, entah itu berupa rekan bisnis Anda, atau peluang pekerjaan, atau peluang usaha-usaha yang sudah hadir di depan Anda. Nah, tugas Anda adalah menjadi peka di sini. Peka dalam arti Anda harus melayakkan diri. Wadahnya disiapkan, mentalnya disiapkan, mindsetnya disiapkan, pikiran dan rasanya disiapkan, sehingga Anda tahu bahwa oh, ini adalah bentuk daripada jawaban atas doa atau visualisasi yang saya kirimkan. Kemarin saya sudah habis nonton video dari Ustadz Yusuf Mansur. Beliau bercerita tentang kekuatan visualisasi, afirmasi, dan imajinasi. Ketika beliau dulu rumahnya kecil, masuk ke gang sempit, bahkan untuk 2 motor ya, untuk bersimpangan seperti ini pun tidak bisa, saking sempitnya. Hingga beliau berdoa, afirmasi setiap hari. Ketika buka pintu, di depannya ada rumah yang ada durennya, ya, ada durennya. Walaupun ketika itu memang beliau tinggal di gang yang sangat sempit, rumahnya kecil. Hingga setiap ada kawan beliau yang datang, beliau selalu guyon, silahkan ambil durennya, karena itu kawannya sendiri guyon, maka tidak ada masalah ya. Walaupun durennya tidak ada, kawannya juga menyauti, wah enak Ustadz, ini enak, saya makan ya durennya ya, wah alhamdulillah. Itu dilakukan terus menerus. Kita buka pintu sama istrinya ya, beliau mengatakan, wah durennya sudah buah banyak ya, padahal tidak ada pohon duren di depan rumahnya Kang. Tapi apa yang terjadi hari ini, beliau di depan rumahnya ada pohon durennya tepat di dalam depan rumah ya, di depan pintunya. Dan ini luar biasa, karena menurut cerita beliau, suatu saat ketika beliau sudah mempunyai uang yang cukup, ditawarilah rumah, dan ajaibnya rumah tersebut di depannya tumbuh pohon durian. Dan ketika saya melihat video kemarin, memang di depan pintu beliau, rumah beliau dibuka, ini langsung di depannya ada pohon durian dan sedang berbuah. Ini adalah buah daripada kekuatan visualisasi, imajinasi lewat hukum law of attraction. Beliau menyampaikan seperti itu.
Maka jika Anda menonton video ini, layakkan diri Anda, layakkan asah rasa Anda sehingga Anda menjadi peka ketika suatu saat Tuhan mengirimkan sinyal, ya, God sign, sinyal dari Tuhan, Anda tidak mengabaikan seperti cerita daripada Bapak yang soleh tadi, tetapi tidak mengerti, tidak paham ketika Tuhan memberikan bantuan berupa tim SAR tadi. Oke, yang keempat tadi, setelah kita melakukan, kita juga melakukan yang namanya do action, usaha, ya. Usaha itu tidak harus usaha yang keras, tidak. Yang sama usaha di sini adalah Anda harus keep moving, bergerak, ya. Bukan seberapa keras kita itu usahanya, tetapi niat kita ketika kita bergeraklah itulah yang mendorong terwujudnya daripada impian tadi. Orang-orang yang sukses, ketika Anda tahu atau mungkin Anda punya teman yang sukses, atau bahkan Anda sendiri yang sudah sukses, ya, kategori yang sudah mempunyai aset miliaran kah, ratusan juta kah, mereka ini ketika ketemu dengan teman-temannya lagi ngobrol-ngobrol, ada peluang di sana dan bisa deal bahkan mencapai miliaran, ya. Dan itu kalau Anda kira itu ada kerja keras, tidak. Kalau ukurannya kerja keras, tentu orang-orang tersebut masih kalah kerja keras dengan bapak-bapak yang di sekeliling kita, yang pengayuh beca, yang jadi kuli angkut barang dan sebagainya, atau bekerja di kuli bangunan dan sebagainya. Beliau adalah orang-orang yang kerja keras. Tentu yang saya katakan tadi, orang yang bisa memvisualisasikan, pandai untuk membuat afirmasi, repetisi berulang-ulang, lalu pandai untuk melayakkan dirinya, ketika pulang datang beliau paham karena rasanya sudah peka, paham melayakkan dirinya sehingga orang tersebut mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi saya juga tidak menampik jika ada pemikiran dari Anda, mungkin saya sudah cukup dengan situasi saat ini, saya bersyukur dengan situasi saat ini, sudahlah, yang penting saya bisa makan, bisa, yaitu terserah Anda, kembali ke pikiran Anda lagi, kembali kepada diri Anda pribadi. Jika Anda memang sudah merasa layak dan merasa cukup dengan yang saat ini, ya artinya itu adalah cukup menurut Anda, ya. Tetapi jika Anda berani untuk membuat hal yang jauh lebih besar lagi, maka Tuhan juga akan memberikan hal yang besar. Tuhan dalam firman-Nya, aku menurut prasangka hambaku. Artinya Tuhan benar-benar membebaskan kepada makhluknya untuk berprasangka. Maka di dalam hukum LOA tadi ada poin 1 dan poin 2. Berprasangka positif juga menjadi kenyataan, berprasangka negatif juga menjadi kenyataan. Maka Tuhan hanya memberikan apa yang menjadi prasangka dari makhluknya itu sendiri. Maka berhati-hati dengan pikiran Anda. Pikiran bisa melahirkan ucapan, ucapan melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan yang berulang-ulang akan melahirkan sebuah karakter, dan karakter inilah yang akan menentukan nasib atau takdir Anda di masa depan. Oke sahabat semua, semoga video ini bermanfaat buat Anda, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, tetap senyum. Salam hipnosa. Terima kasih.